Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para pemirsa, pendengar Radio Muslim Jogja dimanapun antum berada, dan juga para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita baik di YouTube atau di platform yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita As'ilatu wa Ajwibatu Lissigari ma la yastaghni anhul kibar, ya, yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Radio Muslim Jogja dan dibersamai oleh Mas Yusuf di pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai di pertemuan yang ke-28, pertanyaan yang ke-55. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang arkanul iman, yaitu bentuk pengajaran kita kepada anak-anak kita agar mereka menghafal dan juga memahami tentang rukun-rukun iman secara global. Kemudian nanti secara terperinci. Di pertanyaan yang ke-54 kemarin ya juga sudah diterangkan secara global ya tentang 6 rukun iman, yang mana di bagian-bagian ataupun di setiap rukun ini ya itu telah diterangkan secara globalnya. Adapun yang ingin mengetahui secara terperinci bisa dicari ya di baik di YouTube ataupun di lainnya ya, karena ini materi yang sudah beberapa kali kami sampaikan. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan yang ke-55 dan seterusnya, dan ini adalah bagian dari ya perincian sedikit ya. Jadi meskipun tidak detail ya atas bahasan dari pertanyaan ke-54 ya, yaitu tentang arkanul iman. Lalu kenapa kok didahului dengan malaikat? Karena tentang bab al-imanu billah sudah dibahas terlebih dahulu di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, sehingga di sini Syekh, yaitu Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu taala, beliau langsung membawa pertanyaan tentang malaikat ya. Dan juga dengan cara yang ringkas ya, dengan cara yang ringkas atau tidak panjang ya. Baik, di pertanyaan yang ke-55 itu pertanyaannya adalah ya sebutkan 3 nama malaikat ya. Karena di antara keimanan kepada malaikat sebagaimana yang sudah kita terangkan yang lalu, yaitu kita wajib pertama mengimani keberadaan malaikat ya, yaitu al-imanu bi wujudiha. Kita wajib mengimani bahwasanya malaikat itu ada secara hakikatnya ya. Jadi bukan cuman sebagai kiasan saja, tapi memang malaikat itu ada. Secara hakikat, secara substansinya ada. Yang kedua baru mengimani nama-nama malaikat secara terperinci dan secara global. Terperinci apabila memang ada rinciannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara global adalah kita wajib mengimani malaikat-malaikat yang begitu banyaknya meskipun ya tidak disebutkan namanya secara terperinci. Jadi kita mengimani secara global bahwasanya malaikat punya nama meskipun kita tidak tahu namanya, dan ilmunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah mengimani sifat-sifat malaikat sebagaimana yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sifat-sifat malaikat tidak boleh ditetapkan dengan akal ataupun dengan cerita atau dengan dongeng, dengan mitos, tapi harus dengan Al-Qur'an dan Sunnah karena kita berbicara tentang perkara gaib. Berbicara perkara gaib itu diharuskan dengan dalil, dengan hujah, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Tidak boleh dengan asumsi, dengan spekulasi, atau yang semisalnya. Ya. Dan malaikat memiliki sifat-sifat yang datang di dalam dalil-dalil baik dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah apa? Adalah ya malaikat itu memiliki bentuk ya. Bentuknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan malaikat memiliki sifat. Sifatnya malaikat adalah sifat khalqiyah dan khuluqiyah. Sifat khalqiyah adalah sifat berupa fisik malaikat, ya, yaitu
sifatnya ya sebagaimana yang sebagian disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah melihat Jibril pada saat Isra Mi'raj. Kata Rasulullah, Jibril punya 600 sayap dan setiap sayapnya itu sudah menutupi ufuk saking besarnya. Ya. Lalu kemudian juga ada sifat yang namanya sifat khuluqiyah. Sifat khuluqiyah adalah sifat perangainya malaikat, ya. Yaitu malaikat itu memiliki sifat-sifat yang sudah diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Nah, jadi itu diantara mengimani sifat-sifat malaikat. Kemudian juga malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang sangat tunduk patuh dan tidak pernah membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga makhluk yang tidak mengenal lelah, tidak menikah, tidak makan, minum, dan yang semisalnya, ya. Nah, lalu kemudian yang keempat atau yang terakhir dari mengimani malaikat adalah yaitu mengimani tugas-tugasnya malaikat, ya. Artinya malaikat itu memiliki tugas-tugas yang kita wajib imani secara terperinci apabila disebutkan rinciannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau secara global, ya, yang apabila tidak disebutkan rinciannya, ya. Nah, jadi di sini, ya, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah ya fondasi-fondasi keempat hal ini. Malaikat itu ada, malaikat itu punya nama, malaikat itu punya sifat, dan malaikat itu punya tugas, ya. Nah, kemudian di pertanyaan yang kelima adalah, ya, yaitu kita ajarkan kepada anak kita ya sedikit-sedikit, ya. Yaitu yang pertama, sebutkan 3 nama malaikat, ya. Sebutkan 3 nama malaikat, ya. Ya, ini bukan artinya cuman ketiga ini saja yang diajarkan, tidak, tapi ini adalah sebagian. Ini menunjukkan metode belajar secara tadrijan, ya, secara bertahap, sedikit demi sedikit, karena ilmu itu hendaknya diajarkan secara sedikit demi sedikit, ya, tidak langsung banyak, kemudian dengan langsung banyak maka begitu cepatnya langsung hilang, ya, tapi kita ajarkan sedikit demi sedikit, ya. Nah, di antara malaikat itu, yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Ini adalah 3 nama malaikat yang seringkali disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya, dan juga disebutkan oleh hadis Nabi. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang istimewa, ya, dan Jibril termasuk, ya, rasul dari bangsa malaikat. Jadi rasul itu ada dari bangsa manusia, ada dari bangsa malaikat. Dikatakan rasul dari bangsa malaikat karena Jibril lah yang diutus oleh Allah menyampaikan kalamnya, menyampaikan ucapan Allah. Jadi tugasnya Jibril secara khusus adalah menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul, yaitu bangsa manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyunya. Nah, penyampai wahyu dari Allah kepada manusia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, lalu kemudian malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan dan Allah tugaskan adalah untuk mengatur hujan dan juga tumbuh-tumbuhan, yaitu malaikat Mikail. Artinya Allah memberikan tanggung jawab kepada Mikail untuk menyebarkan karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, meskipun malaikat Mikail punya tanggung jawab tugas untuk mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan, dan yang semisalnya, tetap itu semua tidak lepas dari ketentuan Allah dan kebesaran Allah. Karena itu kita nggak boleh minta hujan kepada malaikat Mikail. Ya, kita nggak boleh berdoa minta kepada Mikail, wahai Mikail turunkan hujan. Tidak boleh. Harus minta kepada Allah. Kita nggak boleh memohon menyeru kecuali hanya kepada Allah dalam hal-hal yang memang merupakan kekhususan Allah. Karena malaikat Mikail sejatinya nggak mampu menurunkan hujan. Beliau hanya bertugas untuk menurunkannya. Allah yang menentukan hujan atau tidak. Ya. Nah, kalau menyeru kepada malaikat Mikail saja tidak boleh, lantas bagaimana kalau itu menyeru kepada selainnya seperti wahai langit, ya, turunkan hujan, wahai langit turunkan jodoh. Ini adalah termasuk kesyirikan, ya, yang sekarang lagi viral. Ya. Ini adalah termasuk kesyirikan. Kemudian Israfil. Ya, Israfil ini juga disebutkan ya beberapa kali di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi bahwasanya beliau adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat nanti. Beliau 2 kali meniup sangkakala. Tiupan pertama menghancurkan dunia dan alam semesta, ya. Itu tiupan yang pertama. Lalu kemudian tiupan yang kedua
ya eh, semua yang binasa itu dibangkitkan. Ya, jadi dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, itu tugasnya malaikat Israfil. Lalu kemudian juga seringkali kita mendengarkan ya, ada malaikat Israel. Itu sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih nama malaikat yang bernama Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa. Nama Israel adalah nama yang tidak sahih. Nah, dalam hal-hal yang bersifat perkara ghaibiyah, maka kita harus pastikan ini sumbernya di dalam menetapkan itu Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Ya, kalau tidak ada hadisnya atau hadisnya lemah apalagi palsu, maka tidak boleh digunakan sebagai landasan kita untuk menetapkan nama. Nah, lalu kemudian apakah malaikat maut itu tidak ada? Ada, ya. Itu seringkali disebut sebagai apa? Sebagai malakul maut, ya. Malaikat maut. Tidak disebutkan namanya secara terperinci ya, nama misalnya Israfil atau apa, enggak. Ya, intinya ada malaikat maut yang memang tugasnya mencabut nyawa ketika ajal itu menjemput. Kemudian juga ada malaikat yang menjaga surga, menjaga neraka, ya. Menjaga surga dan menjaga neraka, ya. Lalu kemudian juga ada malaikat yang berada di sisi kanan dan sisi kiri manusia mencatat amal manusia. Nah, adapun istilah apa raqib atid bukanlah nama ya, bukanlah nama. Ya, tapi itu adalah dua malaikat ya yang tugasnya adalah disifatkan dengan apa raqibun atid ya yang dekat dan mencatat. Kemudian juga ada malaikat mungkar dan nakir. Malaikat yang akan mendatangi seseorang ketika berada di alam kubur dan bertanya, "Man rabbuka wa madinuka wa man dini wa man nabiyuka," ya. Nah, itu diantaranya. Terus kemudian juga ya malaikat ini banyak jumlahnya. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau dulu ya ketika kita sekolah atau anak-anak kita mungkin sekolah diajarkan malaikat ada 10, ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel itu adalah ya suatu hal yang kurang tepat sebenarnya, ya. Kurang tepat. Ya, apalagi kalau disebutkan di situ ada nama-nama yang sebenarnya tidak sahih, nama malaikat, ya. Nah, malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat apa namanya? Mudaththir ya, wa may ya'lamu junuduh ya. Afwan. Wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya. Dan tidaklah ada yang tahu tentang junuda rabbika, tentang tentara-tentara Rabbmu, maksudnya adalah malaikat ya kata para ulama, illa huwa, kecuali Allah sendiri. Ya, kecuali Allah sendiri. Bahkan juga di dalam sebuah riwayat ya Nabi SAW itu menyebutkan tentang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ya adalah ya suatu dikatakan bait ya apa rumah ya yang berada di atas langit yang ketujuh, yang apa namanya yang vertikal berada di atas Ka'bah, yaitu disebutkan oleh Nabi SAW ya. Nah, di Baitul Ma'mur ini setiap hari itu dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Ketika mereka sudah masuk, mereka tidak keluar lagi. Nah, itu berarti menunjukkan besarnya Baitul Ma'mur dan banyaknya malaikat. Nah, lalu kemudian yang kedua di sini adalah pertanyaan ke-56. Ya, nah, sebutkan nama-nama kitab suci samawi dan kepada siapa diturunkan. Nah, jadi di sini ya lanjut kepada sebagian penjelasan secara ringkas tentang al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah diterangkan, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang maha baik ya, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang maha adil. Allah menghendaki kebaikan bagi kita, bagi hamba-hambanya. Makanya ketika Allah ciptakan kita nggak dibiarkan begitu saja. Allah berikan kepada kita panduan. Panduannya berupa kitab sucinya, ya. Nah, Allah berikan kitab suci itu kepada para nabi dan rasul melalui perantaran Jibril alaihissalam. Nah, di antara keimanan kepada kitab suci ya, sebagaimana yang telah kita terangkan, yaitu adalah kita wajib mengimani bahwasanya kitab-kitab suci itu hak datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Bahwasanya mengimani kitab-kitab tersebut adalah hak benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi kita harus mengimani nih bahwasanya kitab-kitab suci tersebut memang benar adalah kitab yang datangnya atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan buatan
Nabi Musa, bukan buatan Nabi Ibrahim atau buatan para nabi, bukan ya. Ya, jadi ini memang benar-benar apa namanya? Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah setelah mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut hak datangnya dari Allah, Allah yang turunkan. Yang kedua adalah mengimani ya nama-nama kitab tersebut secara global dan terperinci, ijmalan wa tafsilan, yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Artinya yang nama-namanya disebutkan secara terperinci, detail di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib menetapkan dan mengimaninya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, yang tidak ditetapkan namanya, maka kita wajib mengimani secara global. Ya. Nah, di antara kitab-kitab suci tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini sebagai pertanyaan yang kelima enam, adalah sebutkan nama-nama kitab yang diturunkan dan kepada siapa diturunkan, maka jawablah nak. Yang pertama adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Yang keempat adalah Suhuf, lembaran-lembaran ya yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi ada 5 yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Jadi ini wajib kita imani. Lalu kemudian tentang mengimani kitab Allah yang ketiga ya dari dari unsur-unsur yang harus ada di dalam keimanan kepada kitabullah adalah yang ketiga adalah wajib untuk tasdiq, membenarkan semua apa yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut. Ya, harus benarkan semuanya, berita-berita yang ada di dalamnya, perintah-perintah dan syariat-syariatnya selama itu belum diselewengkan ya atau belum dinasakh oleh kitab-kitab setelahnya. Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, Al-Quran adalah juga sebagai penentu ya. Turunnya Al-Quran maka menasakh semua kitab-kitab yang ada sebelumnya, bahkan kitab-kitab sebelumnya itu juga adalah kitab yang telah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Adapun Al-Quran Allah jaga hingga nanti hari kiamat ya. Lalu kemudian setelah itu yang unsur yang terakhir adalah wajib mengamalkan dan melaksanakan ya semua syariat dan hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut ya asalkan itu belum dinasakh atau tidak diubah-ubah. Karenanya kitab suci terakhir adalah kitab yang pamungkas, kitab yang menjadi penentu, maka kita wajib untuk setelah mengimaninya mengamalkan atau mempraktekkan hukum-hukum yang ada di dalamnya ya. Nah, karena Karena apa? Karena Al-Quran datang sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi ya wa muhaiminan alaihi. Nah, dikatakan muhaiminan ya alaihi. Kata Allah, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab yaitu Al-Quran bil haqq, dengan kebenaran. Artinya Al-Quran itu adalah membawa kebenaran. Ya, musaddiqan lima baina yadayhi, yaitu membenarkan ya kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, yaitu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Membenarkan yang sebelumnya yaitu dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai penguji. Muhaimin artinya yang akan menentukan dan menguji kitab-kitab yang lainnya. Ya. Nah, jadi ini diantara poin-poin penting yang wajib kita pahami ya. Yaitu Allah menurunkan diantaranya Injil, Zabur, ya, kemudian Suhuf dan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim itu adalah kitab terakhir, ya, dan ini adalah kalamullah yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mendengarkannya dan menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan yang ke-57 ya. Kita lanjut di pertanyaan yang ke-57 ya. Yaitu siapakah para ulul azmi yang disebut sebagai siapakah para rasul maksud saya yang disebut dengan ulul azmi? Ya. Nah, jadi dari sini kita perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang mengimani para nabi dan rasul. Mengimani para nabi dan rasul juga sama, memiliki 4 unsur ya. Yaitu memiliki 4 unsur ya. Nah,
Ya. Ya. Nah, jadi kita wajib mengimani para nabi dan rasul. Ya. Para nabi dan rasul itu sejatinya adalah manusia biasa, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dan kelebihan kepada para nabi dan rasul. Ya, dan sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai utusannya yang membawa nubuat dan membawa risalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada 4 unsur di dalam mengimani para nabi dan rasul. Yang pertama adalah kita wajib mengimani bahwa ya risalah atau nubuat mereka adalah hak benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh mengingkarinya. Ya bahwasanya ya risalah atau nubuat yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah hak datangnya dari Allah. Ya, lalu yang kedua, mengimani nama-nama para nabi dan rasul secara ijmal dan tafsil, secara global dan secara terperinci. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih disebutkan secara terperinci, wajib kita imani secara tafsil, yaitu ada 25 rasul. Ya. Dan di dalam beberapa riwayat ya dikatakan jumlah nabi itu ada 124.000 dan rasul ada 315 orang. Ya, ada 315 orang. Ya. Nah, yang 124.000 nabi dan 315 orang ini itu adalah jumlah secara umum. Kita wajib mengimani sebagaimana datangnya riwayat tersebut meskipun kita tidak tahu nama-namanya. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ada 25 nabi, ya. Ada 25 nabi itu disebutkan di dalam surat Ali Imran, ya, surat Hud, surat Al-Anbiya, Al-An'am, surat Fatah, ya, surat Al-Fath dan yang semisalnya. Ya. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ya yang disebutkan itu diantaranya adalah Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Ya, dan Isa itu adalah nabi yang ketika itu ya termasuk nabi yang akhir ya. Dan setelahnya itu sempat vakum cukup lama, baru kemudian Allah menentukan dari Bani Ismail ya, dari keturunan Ismail nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sifat-sifat beliau itu sudah termaktub di dalam ya kitab-kitab sebelumnya. Ya, di dalam kitab-kitab sebelumnya ya. Nah, lalu kemudian juga sebenarnya disebutkan juga di dalam sejumlah hadis Nabi ya, ada nabi disebut dengan nabi apa namanya? Yusha bin Nun ya, kemudian juga ada nabi Syed ya. Itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam sejumlah hadis. Nah, lalu kemudian berkenaan dengan apa namanya? Khidir, kemudian Dzulqarnain, termasuk Luqman, ini adalah sosok yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan diperselisihkan ya oleh para ulama tentang status kenabiannya. Ada sebagian ulama mengatakan Khidir sebagai nabi, ada yang mengatakan tidak. Juga demikian dengan Dzulqarnain. Adapun Luqman yang lebih masyhur adalah beliau bukan seorang nabi, tapi seorang hamba saleh. Ya. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah ya. Jadi Allah ketika menciptakan manusia, manusia itu kalau kita bikin ya sebuah lingkaran, itu adalah lingkaran manusia. Ya, lalu kemudian di dalam lingkaran manusia ini kita bikin lingkaran lagi di dalamnya, maka kita boleh sebut sebagai apa namanya? Solihun, ya orang-orang saleh. Artinya di dalam manusia ini ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang buruk, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentunya membedakan dong antara orang yang baik dengan orang yang buruk, ya. Lalu kemudian di dalam orang-orang saleh ini ada lagi yang Allah istimewakan, ya. Yang Allah pilih. Mereka adalah para anbiya, mereka adalah para nabi. Lalu dari para nabi ini ada yang Allah istimewakan lagi, yaitu para rasul. Ya, para rasul. Kemudian dari para rasul ini ada yang Allah istimewakan lagi dengan yang disebut dengan ulul azmi. Ya, dengan ulul azmi. Ya. Nah, berkenaan dengan ulul azmi ini, ya, itu apa namanya? Diterangkan ya bahwasanya para rasul yang istimewa ini itu ya
ada 5. Yaitu pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, itu diantara dalilnya adalah firman Allah surat Al-Ahzab di ayat ke-7. Allah mengatakan wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum, ya, wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam, ya, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan juga dari kamu, yaitu Muhammad, dan dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah nama 5 nabi yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan perlu kita ceritakan, ya, tentang sejarah mereka sebelum nabi-nabi yang lainnya. Ya, dan yang pertama adalah tentunya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-58, ya. Nah, ini pertanyaan ke-58, ya, kita sudah mulai masuk ke dalam sejumlah adab, doa, zikir, dan yang semisalnya, ya, yaitu yang ke-58 adalah pertanyaannya. Nah, bacalah ayat terakhir surat Al-Baqarah yang biasa dibaca oleh seorang muslim di saat sebelum tidur. Nah, jadi ini diantara cara kita mengajarkan zikir-zikir yang perlu dibaca oleh anak kita sebelum mereka tidur. Ya. Pertanyaannya adalah, bacalah nak ayat terakhir surat Al-Baqarah yang biasa dibaca oleh seorang muslim di saat sebelum tidur. Nah, ini hendaknya kita talkinkan kepada mereka, kita bacakan, kita tasmi' sehingga mereka hafal, ya. Itu di ayat surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, ya. Jadi memang cukup panjang, ya, 285 286, ya. Nah, jadi ini adalah dua ayat yang seharusnya sudah kita tasmi' dan kita talkinkan, ya. Yaitu apa? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Nah, ini adalah, ya, ayat yang sangat agung, yang mulia, ya. Karena di dalamnya mencakup tentang keimanan kepada para nabi dan rasul, kemudian juga berkenaan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian juga berisi tentang doa, ya, tentang doa kita yang menunjukkan tentang kebutuhan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, ya, Allah mengatakan amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, ya. Dikatakan bahwasanya Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Jadi Allah di sini menerangkan tentang keimanan Nabi kita Rasulullah. Amana rasulu. Nabi kita mengimani tentang bima unzila ilaihi, yaitu dengan kitab yang diturunkan kepadanya, ya, min rabbihi, dari Rabb-nya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang datang dari Nabi adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diimani oleh Rasulullah. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman pun juga demikian. Artinya orang-orang beriman dikatakan mukminun berarti dia juga amanah, berarti mengimani dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, ya. Nah, karena itu makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rasul, karena kepada beliaulah yang diturunkan, ya, kitab suci atau Al-Qur'an tersebut, ya. Kemudian dikatakan, ya, kullun amana billah, semuanya itu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan Allah tidak membeda-bedakan, ya, di antara
seorang pun dari para rasulnya. Artinya Allah tidak beda-bedakan ya nabi dan rasulnya. Ya. Ya. Jadi para nabi dan rasul itu secara asal adalah sama, tidak Allah beda-bedakan. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagian dari sebagiannya yang lainnya. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengucapkan kami dengar dan kami taati. Ghufranaka, ya. Ya. Ampunanmu ya Allah. Artinya kami memohon pengampunan kepadamu, Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami akan berpulang atau akan kembali. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana ya mereka ya orang-orang beriman itu ya, dan juga para nabi dan rasul ya, mereka itu adalah orang-orang yang ketika mendengarkan itu berasal dari Allah dan Rasulnya, sami'na, kami mendengar, wa ta'na, dan kami mentaatinya. Ya, kami mendengar dan kami menaatinya. Meskipun mendengar dan menaati, ya kita sebagai manusia, kita nggak bisa lepas tetap dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan. Sehingga kita butuh dengan maghfirah Allah. Yes, kita butuh dengan istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Makanya kita ucapkan ghufranaka. Ya. Jadi pengampunanmu ya Allah, itu yang kami cari. Ya Rabbana wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Kita mohon ampun kepada Allah, inabah kepada Allah, karena nanti hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kemudian Allah terangkan tentang sifatnya Allah yang adil. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada ya satu jiwa pun kecuali apa yang ia sanggupi. Yang jiwa itu sanggup untuk mengembannya. Artinya nggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang itu di luar kapasitas dari jiwa manusia. Ya, karenanya apapun yang Allah berikan, karuniakan kepada kita, termasuk ujian, kita pasti sanggup untuk mengembannya. Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Tidak mungkin. Ya, Allah tidak mungkin memberikan memberikan kepada kita beban, tanggung jawab, ataupun ujian bahkan yang kita tidak sanggup untuk melaluinya. Enggak mungkin. Ya. Karena Allah ketika memberikan itu kepada kita, Allah sudah berikan kepada kita kemampuannya. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk apa? Untuk mempergunakannya, ya. Jadi Allah tidak membebani seseorang melebihi kapasitasnya kecuali sesuai dengan kesanggupannya, ya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan baginya apa yang dia upayakan berupa pahala, dan atasnya apa yang dia upayakan yaitu berupa dosa. Artinya setiap kita akan menuai apa yang kita tanam, kebaikankah ataukah keburukan. Dan Allah tidak akan membalas kecuali sesuai dengan keadilannya, ya, yaitu dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita panen. Kemudian kita diajarkan doa, yaitu doa yang sangat indah sekali, yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami lantaran kami lupa atau kami tersalah. Ya, dan Allah Maha Adil. Kita manusia, makanya dikatakan sumyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut dengan insan karena sifatnya nisyan, suka lupa. Ya. Itu adalah sifat kita. Makanya kita minta kepada Allah, janganlah engkau menghukum kami ya Allah, dan Allah yang lebih tahu apabila kami lupa. Apabila kami lupa atau kami salah, kami keliru. Karena kita juga manusia, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu khata'. Khata' artinya bolak-balik melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan selalu bertaubat kembali kepada Allah. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah tidak menghukum kita ketika kita lupa atau ketika kita tersalah. Ya, kemudian kita minta juga kepada Allah, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau berikan kepada kami ujian atau beban sebagaimana yang engkau sebagaimana yang engkau berikan atau ujikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya, karena orang-orang sebelum kita itu betapa besar ujiannya. Dan itu menunjukkan betapa mulianya mereka, ya, dan betapa kuatnya mereka. Ya. Yaitu orang-orang sebelum kita.
Nah, karenanya ya orang-orang sebelum kita dari para salaf yang saleh ya, apalagi para nabi dan rasul, maka tentunya mereka adalah orang-orang yang paling kuat, dan kuatnya seseorang itu juga akan diikuti dengan besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita diajarkan doa, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan beban kepada kami yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Ya. Janganlah Engkau berikan kepada kami beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Adil. Allah tidak akan memikulkan sesuatu melebihi daripada kapasitas kita. Artinya di sini adalah ya seakan-akan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita apa namanya al-quwah gitu, tokoh, kekuatan agar kita mampu untuk ya mengemban uh, taklif ataupun amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna, ya berikanlah maaf bagi kami ya Allah, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan sayangi kami. Anta maulana, engkau adalah maula kami, engkau adalah pelindung kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka jagalah kami atau lindungi kami dari orang-orang kafir. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini hendaknya surat Al-Baqarah ini ya kita tasmi' ya, dan kita perdengarkan dan kita ulang-ulangi ketika mereka akan tidur. Ketika mereka belum hafal, kita yang baca. Kita baca berulang-ulang, mereka dengar, karena sesuatu yang kita ulang-ulangkan kepada mereka, tikror, kita repetisi, akan masuk ke dalam memori mereka, sadar tidak sadar, sehingga itu akan membentuk hafalan mereka. Insyaallah ta'ala. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang ke-59, ya ini yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kita pada hari ini adalah, kapankah hari kiamat itu terjadi? Ya, mata saat itu, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka kita jawab, pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah milik Allah. Artinya Allah yang mengetahuinya, dan tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tidak ada nak yang tahu tentang hari kiamat itu terjadi. Tidak ada satupun hamba yang tahu tentangnya. Karena itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril alaihissalam, ya malaikat yang paling dekat dengan Allah, tidak tahu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun manusia yang paling dekat dengan Allah juga tidak tahu. Makanya ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, ya sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan mal mas'ulu anha ya bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya beliau, Nabi SAW, itu sama-sama nggak tahunya dengan yang bertanya, yaitu Jibril alaihissalam. Artinya Rasulullah dan Jibril sama-sama tidak tahu. Karena ilmu tentang hari kiamat itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahuinya. Karena itu ketika ada seorang Badui datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapankah datangnya hari kiamat? Ya, maka Nabi SAW bertanya kepada dia, ya, Nabi bertanya kepada orang itu, ya engkau bertanya tentang hari kiamat, ya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambutnya? Maka orang itu mengatakan, ya aku sesungguhnya tidak memiliki suatu persiapan, ya kecuali aku mencintai ya dirimu wahai Muhammad, ya karena yaitu aku mencintai dirimu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya almar'u man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini bisa saya sampaikan Mas Yusuf, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang salah datangnya dari diri saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, barakallahu fikum jami'an. Untuk penutup saya serahkan kembali kepada Mas Yusuf sebagai pembawa acara kita pada pagi hari ini. Ya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.